Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita sebagai jemaat Tuhan. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-113. Kita akan membahas Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung panggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa-bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 29 ini adalah bagaimana menghadapi penderitaan. Bapak Ibu, Mazmur 102 mengajar kita bagaimana menghadapi penderitaan. Kalau kita lihat dalam ayat 2 dan 3 ya, memaparkan seruan permohonan pemazmur kepada Tuhan agar mendengar doanya. Dan kalau kita lihat dalam ayat 4 sampai ayat 12, di situ pemazmur memaparkan pemazmur menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan pribadinya yang disebut penderitaan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur tidak menyebut
penyebab penderitaannya. Apakah karena dosa, karena penyakit, atau tekanan dari musuh. Ia hanya tahu ia sedang menderita. Dan Tuhan membiarkannya menderita kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11. Dan para musuhnya pun mengejek dan mencela dia. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan pun kita tentu tidak luput dari penderitaan. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Tapi pesan saya, jangan kita menderita karena kesalahan kita. Jangan kita menderita karena dosa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita menderita, menderitalah karena kebenaran, menderitalah karena kita hidup takut akan Tuhan. Dan memang seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia diizinkan Tuhan menderita, dicobai oleh iblis untuk memurnikan imannya. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini dari Mazmur 102 ini, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami penderitaan. Yang kita harus lakukan ketika kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lain. Doa, ya, mengadu kepada Tuhan, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, doa seorang sengsara, doa seorang yang menderita. Pada waktu ia lemah, lesu, ya orang lemah lesu itu nggak bisa bikin apa-apa ya, selain dia doa. Dan dikatakan, dan mencurahkan pengaduhannya di hadapan atau kepada Tuhan. Jadi saudara, doa itu mencurahkan pengaduhan kepada Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, Tuhan dengarkanlah doaku, biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Dalam penderitaan, ya, kita doa, ya, kita menceritakan persoalan kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya menceritakan, tapi kita berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Ya, saudara, seorang buta yang bernama Bartimeus, ketika Yesus datang lalu dari tempat dia meminta-minta atau mengemis, dikatakan oleh Alkitab, dia berseru, dia berteriak. Itu yang harus kita lakukan. Apa penderitaanmu hari ini? Berseru, berteriak kepada Tuhan. Ceritakan, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Anda alami. Kalau kita lihat, saudara, dalam ayat 4-12, ya, di situ, saudaraku, si pemazmur itu menceritakan apa yang dia alami. Perasaannya dia ceritakan sama Tuhan. Yang dia alami, dia rasakan. Dia ceritakan sama Tuhan. Sampai dia cerita dia nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada tempat yang paling tepat buat kita cerita. Dia nggak akan bocor mulut, saudaraku, kalau kita cerita. Kalau kita cerita sama manusia, bisa jadi manusia akan menceritakan apa yang kita ceritakan, bocor mulut. Tapi Tuhan enggak. Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk kita cerita apapun, saudara, yang kita sedang alami, saudara. Nah, kenapa kita doa, saudaraku? Saya pelajarin di sini. Yang pertama itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita lihat, saudara dikasih Tuhan di dalam ayat ke-13 dan ayat 14 dikatakan, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Ya, Tuhan itu sayang kepada umat pilihannya. Ya, saudara, Tuhan sayang kepada kita karenanya kita doa kepada Dia, kita cerita, saudaraku. Saudara, kalau kita tahu orang sayang sama kita, kita itu nggak sungkan untuk cerita. Dan saya ingin kasih tahu Tuhan sayang sama saudara. Apapun persoalan saudara, Tuhan sayang sama saudara, karenanya doa, cerita sama Tuhan. Ya, dikatakan, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, ada waktu Tuhan akan menolong kita. Sudah tiba saatnya bagi Tuhan untuk menolong kita. Kenapa kita harus berdoa? Yang kedua, saudaraku, karena Tuhan mendengar doa kita dan menyelamatkan orang yang berdoa. Kita lihat, saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat 20 sampai ayat 22 dikatakan, saudara dikasih Tuhan, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Untuk apa? Dikatakan dalam ayat 21, untuk mendengar keluhan orang tahanan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami seperti ada di dalam tahanan,
penderitaan. Saudara, Tuhan mendengar keluhan orang tahanan. Dikatakan dalam kalimat berikutnya, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Mungkin saudara pun dikasih Tuhan, enggak tahu. Saudara mungkin sudah ditentukan untuk mati dibunuh oleh musuh kita, itu iblis. Tapi saudara dikasih Tuhan, jangan khawatir, dikatakan gini, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Mungkin persoalan dirancang oleh iblis, penderitaan dirancang oleh iblis untuk membuat kita mati. Tetapi Tuhan mendengar doa kita. Dia akan membebaskan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan dalam kalimat berikutnya, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Buat saudara yang mengalami penderitaan, saya mau berdoa bagi saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya kau dengar doa kami karena kau mengasihi kami. Orang yang berdoa akan kau selamatkan. Karenanya Bapa, tolong umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan persoalan, yang sedang menyaksikan persoalan, menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, jamah mereka, berikan jalan keluar dan pertolongan. Dalam nama Yesus kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah doa. Percaya dan alami kuasa doa kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.